Oke, setelah kita lakukan untuk pemotongan dan perapian sebuah bahan bonsai beringin kimeng ini ya, kita selanjutnya akan memproses lagi sebuah bahan bonsai anting putri yang akan kita mulai cangkoi ya teman-teman. Karena ini untuk daunnya juga sudah nggak maksimal ya, karena medianya eh, terlalu asam ya teman-teman. Karena ini dia tanahnya tanah lempung, untuk medianya sudah terlalu asam ini. Jadi kita cangkok dan setelah tumbuh akan kita lakukan eh, apa ya namanya tuh? Kita akan lakukan pendongkelan ya. Nah, oh, semoga aja kelihatan lah ya. Oke, sip. Kita benerin dulu untuk kameranya ya. Nah, kita taruh sini aja. Kita akan bersihkan dulu untuk rumput-rumputnya ya teman-teman. Ini ada tunas-tunas baru yang muncul seperti ini, kita buang langsung ya. Kita bersihkan dulu. Ini untuk akarnya sebetulnya sangat istimewa sekali ya kalau menurut aku pribadi, karena dia sudah memiliki akar dominan dan apa ya bahasanya itu belimbing ya karakternya. Ini pemrosesan kurang lebih 1 tahun dari sekitar sejempol ya, cangkokan sejempol kita ground 4 tahun di sini ya teman-teman. Ini teman-temannya ini sudah tinggal beberapa aja ya, yang lainnya sudah pada sold out ya teman-teman. Oke, nah semoga aja kelihatan jelas ya. Ini untuk akarnya full keliling. Kalau untuk akar jaminan ya, karena kita programnya itu ya tetap awalnya ya akar dulu ya teman-teman. Tuh ini untuk tatakannya ya. Ini adalah salah satu bukti bahwa saya memproses sebuah bahan bonsai ini betul-betul dari kecil. Ini tatakannya masih ada ya teman-teman. Kita pakai tatakan plastik. Tuh. Jadi karena untuk bahan ini akan kita panen ya. Untuk bahan ini. Jadi kita akan cangkoi dulu untuk atas-atasnya ini ya teman-teman. Karena kalau tidak kita cangkok nanti ya ke depannya kita eman-eman di bahannya ya. Oke, kita ambil karter dulu. Oke, kita akan langsung mulai gerak dulu ya. Karena ini sudah memiliki calon stang-stang ya. 1, 2 untuk terusan. Jadi kita akan gerak di sini ya teman-teman. Kita akan gerak di sini. Setelah ini nanti dia keluar akar baru, baru akan kita dongkel ya. Dan akan kita pindahkan. Ini untuk, aduh sorry. Untuk atasnya ini masih perlu kita, aduh susah sekali sih. Masih perlu kita ini kan ya teman-teman. Kita maksimalkan untuk budidaya lagi. Eman-eman kalau kita buang. Karena udah sebesar ini ya. Tuh. Ini kalau lingkarnya 25 aja ada ini. Untuk yang paling atas ini teman-teman.
Oke, pelan-pelan. Kalau untuk pohon anting putri itu apalagi dia sudah tua ya, itu untuk pencangkokannya juga beda ya teman-teman. Untuk keluar akarnya dia kalau estimasi itu biasanya itu 1 bulan udah keluar tunas akar baru ya. Cuman kalau dia sampai bersusun seperti ini biasanya lebih lebih dari 1 bulan ya, bisa sampai 2 atau 3 bulanan dia untuk keluar akarnya. Dan setelah nanti digerak seperti ini, itu dia tidak langsung kita kasih media ya, kita biarkan dulu ya. Kita biarkan dulu supaya kering. Yang pasti tentunya kambiumnya betul-betul kita bersihkan ya. Jadi supaya tidak ada nutrisi lari ke atas lagi ya. Tinggal dari batang aja. Ini karakternya nggak bisa diatasin lagi, jadi susah udah ini. Nggak apa-apa lah, yang penting kan sudah ngelupas dengan sempurna ya. Untuk pohon ini dia sudah kesuburannya kurang ya, karena memang medianya asam ya teman-teman. Karena setiap hari hujan, terus media di lahan ground kita ini kan memang untuk jenis tanahnya tanah liat ya, tanah kuning lempung itu. Jadi kalau dia kena sering air hujan dia bersifatnya asam. Kalau kering itu keras, kalau pas hujan sering hujan seperti ini malah malah ini dia becek ya, benyek. Makanya untuk saya biasanya mencampuri untuk media tanam yang ada di sini itu dengan pasir ya, khususnya di lahan ground ini ya teman-teman. Kalau ada sekam ya kita tambah sekam, jadi diupayakan supaya dia cukup poros ya, atau memiliki drainase pembuangan air. Jadi air itu dia tidak mengendap. Kalau dia mengendap seperti ini ya pasti dia akan menguning ya teman-teman. Ini padahal di lahan ground ya. Apalagi media yang di pot ya teman-teman. Media terbatas. Nah, lebih enak di seperti itu kan aja lah. Kelamaan ya. Nah, ini atas-atasnya juga akan kita cangkoi ya teman-teman. Supaya bisa kita maksimalkan lagi menjadi bahan yang tentunya dia sudah besar ya untuk batangnya. Karena karakternya ini belimbing-belimbing jadi sudah cukup lumayan susah ya di kelupasnya ya teman-teman. Ini nanti untuk medianya, media tanamnya ya, atau media cangkoknya itu kita menggunakan kokopit sedikit dengan pasir ya. Jadi kemarin ada yang bertanya, Mas kenapa pakai pasir Mas? Jadi tujuan pakai pasir itu sebenarnya ada tujuannya ya, supaya nanti ketika pas akar ini dia keluar terus kita buka langsung kita program akarnya itu lebih mudah untuk membersihkannya ya. Kalau dia pakai kokopit saja itu kan sedikit susah ya teman-teman. Cuman kalau dia pakai pasir dicampur dengan pasir sedikit aja ya,
itu langsung ambrol ya. Jadi yang tersisa itu cuman apa? Cuman akarnya aja. Kok seperti kokopitnya itu dia langsung ambrol semua ya. Atau bersih. Oke. Nah, ini untuk motivasi juga ya teman-teman. Jadi kalau kita punya bahan sebesar ini aja ya. Ini lingkarnya kurang lebih sekitar kalau 30 pasti lebih ya teman-teman. Bisa kurang lebih kalau untuk di pangkal batang dan akarnya ini sekitar 40-an ya. Kalau kita punya pohon ini 100 aja ya teman-teman. Itu kita jual 1 jutaan kan cepet tuh. Kita udah dapat 100 juta ya. Udah bisa buat apa? Modal usaha yang lain atau mau dibuat modal nikah ya, yang belum menikah itu sangat bisa ya teman-teman. Ini kita pakai alat seadanya soalnya ya. Jadi ya mohon maaf ya teman-teman. Karternya udah tinggal sedikit. Nggak bisa di apa ke bawahin lagi ya. Ini kalau lebih panjang sebenarnya lebih enak. Ah, oke sudah selesai nih. Tinggal kita rapikan sedikit-sedikit ya. Oke. Nah mungkin banyak yang penasaran ya untuk akarnya seperti apa mas? Belum di spill mas. Kita akan spill dulu ya. Oke, kita akan coba spill dulu untuk akarnya. Nah, ini kita lihat ya teman-teman. Jadi ini nanti untuk cabang pertama ya. Nanti bisa dipotong di sini, kita pakai tunas yang di sini. Ini untuk cabang kedua, untuk terusan nanti potong di sini dan selanjutnya ya. Pokoknya seperti itulah ya. Nah, untuk akarnya kita coba lihat dulu. Nih ya teman-teman. Kelihatan ya. Untuk hasil akarnya full keliling ya. Tuh. Nah, nih kelihatan ya. Oke, mungkin cukup seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga menginspirasi, semoga ada yang bisa diambil dari video kali ini. Mohon maaf misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan mungkin berbelit ya karena sudah capek ya teman-teman. Oke, mungkin cukup seperti itu. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.